anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kabar kalian luar biasa sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Pada pembelajaran 2, anak-anak bisa membuka dan membaca buku siswa halaman 147 sampai 151. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. KD 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. KD 3.9 memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. KD 4.9 menceritakan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. KD 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. KD 4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Kewajiban dan hak sebagai warga negara. Selain hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sebaiknya mengutamakan melaksanakan kewajiban terlebih dulu sebelum kita menuntut untuk mendapatkan hak kita. Ingatlah, untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Mari kita baca teks berikut dengan lancar. Teks yang berjudul Siti Demam. Teks ini ada di buku siswa kalian. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya, ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Nah, anak-anak, coba kalian temukan hak dan kewajiban pada teks. Apakah kalian sudah mendapatkan hasilnya? Nah, dalam teks ada yang berwarna biru dan berwarna merah. Kira-kira dari warna tersebut, bisakah kalian
mengidentifikasi apa maksud dari warna biru dan warna merah tersebut? Ya, warna biru di sini menandakan kewajiban dan warna merah di sini menandakan hak. Di sini terdapat kewajiban seorang ibu untuk merawat anaknya dengan ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Nah, itu adalah salah satu kewajiban. Selanjutnya, di sini terdapat hak kita untuk mendapat fasilitas tempat berobat. Jadi, kewajiban pemerintah untuk mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Lalu ada lagi kewajiban dokter untuk memeriksa pasien. Di sini dokter lalu memeriksa Siti. Setelah itu, apa kewajiban lagi? Kewajiban Siti. Siti berkewajiban untuk banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Haknya apa? Haknya Siti mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, di sini sudah ada, Ibu tuliskan kewajiban. Di sini ada kewajiban dan di sini ada hak yang ada dalam teks. Menyusun kalimat saran berdasarkan teks tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara. Sebelum menulis kalimat saran, kita harus membaca terlebih dahulu teks tersebut dengan saksama. Kalian baca teksnya dengan teliti. Setelah itu, kita mencari kalimat yang menunjukkan suatu masalah. Kalian cari mana kalimat yang menunjukkan masalah. Setelah itu, kalian bisa menuliskan kalimat penyelesaian yang ditulis dengan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Anak-anak, kita sebagai warga negara yang baik wajib menjaga kesehatan. Jika warga sehat, negara akan berkembang dengan baik. Bagaimana jika sebaliknya? Nah, seperti contoh dalam teks tadi yang berjudul Siti demam. Jika Siti sakit, Siti tidak dapat masuk sekolah, dan itu akan menyebabkan negara tidak berkembang dengan baik karena generasi mudanya tidak mendapatkan ilmu. Jadi, anak-anak dianjurkan agar memilih jajanan yang sehat. Apa itu jajanan sehat? Jajanan sehat artinya makanan atau minuman yang memiliki kandungan gizi yang seimbang dan memiliki kadar gula yang tidak berlebih. Jajanan sehat merupakan jajanan yang aman dari bahaya fisik, kimia, dan biologi. Apa contoh jajanan sehat? Pertama, popcorn. Karena popcorn berasal dari gandum utuh dan banyak anak yang menyukai popcorn. Selanjutnya, cookies. Cookies adalah kue atau roti. Selanjutnya, selai kacang, pizza, dan keju. Jajanan harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral dengan porsi berimbang. Makanan bergizi seimbang
sangat penting untuk pertumbuhan optimal pada anak dan sebagai dasar fondasi hidup sehat untuk masa yang akan datang. Apa ciri-ciri jajanan sehat dan jajanan tidak sehat? Yang pertama, ciri-ciri jajanan sehat. Aman dari bahaya fisik seperti bebas dari benda asing, debu, pasir, kuku, dan perhiasan. Jadi, jajanan sehat adalah jajanan yang bersih. Kedua, aman dari bahaya kimia yang meliputi tidak terlalu kenyal, warna makanan tidak mencolok, rasa tidak pahit atau getir. Jadi, makanan yang sehat tidak terlalu kenyal dan tidak mencolok. Berarti jika tidak mencolok, tidak banyak menggunakan pewarna makanan. Ketiga, aman dari biologi. Misalnya, makanan terlihat bersih, kemasan tidak rusak, tidak basi. Makanan yang basi berarti rupanya, bau, dan rasanya berbeda. Makanan yang tidak basi berarti rupa, bau, dan rasa tidak menyimpang dari keadaan normal. Jadi rasanya seperti biasa. Jika kalian menemukan makanan yang rupanya sudah berbeda, bau, dan rasanya berbeda, berarti itu tidak layak untuk dimakan lagi. Selanjutnya, ciri-ciri jajanan tidak sehat. Yang pertama, warna makanan terlalu mencolok. Contoh, warna makanan terlalu hijau. Berarti itu banyak menggunakan pewarna makanan. Kedua, rasanya sangat tajam. Misalnya gurih atau ada rasa pahit saat dimakan. Contohnya, jika kalian banyak menggunakan penyedap rasa pada masakan. Nah, itu bisa menyebabkan masakan menjadi gurih, misalnya. Seperti itu. Ketiga, disimpan di tempat terbuka, berdebu atau banyak lalat. Jadi, anak-anak, tutup makanan. Jangan biarkan untuk terbuka. 4. Dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Mengapa termasuk ciri jajanan tidak sehat? Karena sudah kotor, tidak bersih lagi ya. Seperti itu. Kelima, bentuk rupa terlalu kenyal, keras atau gosong. Keenam, memiliki bau yang menyimpang seperti bau asam, bau busuk, atau bau tengik. Nah, berarti makanan tersebut sudah basi. Nah, anak-anak, berikut pembelajaran pada hari ini. Ibu harap kalian memahami materi pada hari ini. Jika ada hal-hal yang kurang kalian pahami, kalian bisa bertanya ke wali kelas masing-masing. Oke anak-anak, semangat belajar selalu. Tuhan memberkati.